konsepnya, pembagian waktunya 60 menit kelas tajwid, sama seperti gharib 5, 10, 20, 25 menit pembukaan, 10 menit hafalan surat pendek, disesuaikan dengan kategori tahfidznya. Kalau untuk anak-anak tajwid kira-kira kategori tahfidznya apa ditanya, sambil murojaah juga. Adna, ausat atau a'la? A'la, kategori a'la tipenya bagaimana? Setoran. Ditanya karakter anaknya bagaimana, gitu ya. Terus apalagi tipenya bagaimana, rumusnya, range jilidnya dari apa sampai ke itu di murojaah. Kalau udah ini kuat baru lanjut 20 menit tajwid. 20 menit tajwid nanti secara waktu ini dibagi lagi, terbagi lagi biasanya. Karena apa? Kelas tajwid itu harus tetap membawa peragat gharib. Makanya nanti 20 menit ini nggak murni tajwid, nanti ada murojaah gharib misalkan diambil berapa menit kira-kira dari 20 menit, misalkan 5 menit itu membaca ayat gharib plus komentar, misalkan buat materi, ditutup dengan mengurai tajwid di ayat gharib sebagai bentuk murojaah tajwid. Misalnya 15 menit baru tajwid, misalnya. Kalau murojaahnya cuma 3 menit atau 4 menit, kalau sampai murojaah mengurai nggak cukup waktunya, minimal 5 menit. Pokoknya intinya 20 menit ini dibagi, harus ada murojaah tajwid plus murojaah mengurai. Murojaah tajwid atau gharib? Murojaah gharib. Murojaah tajwidnya mengurai itu tadi di ayat gharib. Murojaah tajwidnya mengurai di ayat gharib. Ata amrullahi fala tastajilu sampai selesai. Habis itu saja murai, sebelum masuk materi tajwid yang baru saja murai dulu. Aduh pembacaan apa? Kenapa? Kayak gitu. Kira waktu sudah habis baru masuk ke materi tajwid yang baru. Itu ya. 20 menit lagi tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an untuk anak tajwid juznya harus sudah sampai juz 16. Range-nya juz 16 sampai juz 30. Tajwid selesai, tadarus juga harus khatam. Gitu ya. Dikuatin di sisi itunya aja, bagian tadarusnya. 5 menit penutup. Nah, ini bentuk kegiatannya. Salam, tanya kabar, doa, sama hafalan murojaah sama 3 menit nanti secara waktu ya. Ziyadah evaluasi sisanya. Materi gharib atau tajwid, persepsi gharib atau tajwid tadi caranya ya. Baca dulu ayat gharib, 2 materi, minimal 2 materi. Habis itu tanya komentarnya. Baca ayat, tanya komentarnya, baca ayat, tanya komentarnya. Setelah itu di ayat terakhir yang dibaca diurai tajwidnya sebagai bentuk persepsi tajwid. Yang kedua, penanaman konsep baru tajwid. Oke, sebentar. Ini kalau kelas gharib berarti ini pakai gharib. Kalau kelas tajwid yang murojaahnya gharib dan tajwid, gitu ya. Ya Ustaz. Penanaman konsep. Ya, ini penanaman konsep materi Oh, baru. udah kaget. Materi gharib atau materi Lagi tajwid. direkam, masuk PK menurut kentutnya. Polanya sama. Evaluasi gharib atau tajwid. Gitu ya. Ini ada ataunya, ini harusnya ini. Evaluasi gharib atau tajwid. Evaluasi gharib atau tajwid. Kalau kelasnya
Tapi kalau kelasnya ini sudah sama di Gorib, ini evaluasi tajwid aja. Evaluasi tajwid aja, nggak usah pakai atau lagi karena kan yang sana sudah. Ini nggak bisa diedit. Diedit bisa nanti ditutupin aja ini tajwid ya. Ditutup pakai kotak gitu. Karena modelnya JPG nggak bisa diedit teksnya. Iya, ini 20 menit waktunya. Harusnya ini 20 menit tajwid disempurnakan. Nanti yang di sana yang di Gorib 20 menit Gorib gitu aja. Biar nggak bingung. Sehingga nanti di persepsi Gorib dan tajwid. Tadarus Al-Quran sudah nggak ada talaki lagi, sudah tidak 10 menit klasikal lagi, dia langsung tadarus baca simak murni. Jadi dulunya kayak gitu. Berikutnya ya, mengajar Gorib ada 5, mengajar tajwid ada 5 langkah. Yang pertama, guru mengajarkan teori tajwid dan contohnya sampai hafal. Kemudian yang kedua, guru menguraikan hukum bacaan tajwid dalam contoh. Guru menguraikan hukum bacaan tajwid dalam contoh. Di mana ini kira-kira? Raga. Yang ketiga, guru menguraikan hukum bacaan tajwid dalam ayat Al-Quran. Di mana juga ini? Di buku. Peraga. Buka peraga yang ada ayat Al-Quran di situ. Cari yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Ada kan? Di peraga kan ada potongan ayat Quran ya? Benar nggak saja? Benar. Ya itu yang poin 3 di situ dibukanya halaman di situ latihan. Guru menunjukkan materi tajwid di buku. Ingat-ingat nih, karena di slide ini nggak ada nih, ini saya tambahin penegasan di mana. Dan Guru evaluasi, nomor 4, guru menunjukkan materi menunjukkan apa dibaca juga kan. Guru menunjukkan yang mana? 4. Nomor 4. Poin berapa? Poin 4. Ya. Menunjukkan aja apa juga. Ya sama kayak Gorib, Zat. Ketika nunjukin gimana? Yuk dibuka halaman sekian. Nah itu tadi yang kita hafal. Nah ini coba kita baca lagi sekali lagi, kan gitu, Zat. Oke. Gitu ya. Habis itu evaluasi. Guru mengevaluasi materi tajwid untuk dimasukkan ke rekap nilai tajwid. Setiap anak ditanya dan mengurai. Berarti di apa ini? Di buku. Kan di buku contohnya banyak tuh saja. Ya, ikhfa kalimat 15 hurufnya kan ada contohnya. Bener gak? Iya, betul. Iya, setiap anak satu contoh aja. Yuk Ahmad kamu. Misalkan man amana, man a, ada hukum bacaan apa? Idhar halki. Kenapa? Musuhnya bertemu hamzah. Apa itu idhar halki? Kan gitu ya. Idhar halki ialah musuhnya atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, khain goin ha. Coba berikan contohnya. Contohnya man amana gosikin idza waqaba, bagus. Direkap baru. Nah itu cara mengevaluasi kayak gitu. Yuk selanjutnya Siti. Contoh kedua, gositin i ada hukum bacaan apa? Kenapa? Apa itu? Hurufnya ada berapa? Coba berikan contohnya. Kalau bisa bagus, baru nilai direkap, dinilai. Dan seterusnya sampai semuanya mendapat nilai. Untuk cara mengevaluasi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
klasikal ya, mau evaluasi itu nggak klasikal. Kalau satu-satu dipastikan dia bisa teori, bisa memulai, kan ketuntasannya kayak gitu. Kalau ketuntasan gorib, hafal komentar, betul ayatnya, bisa baca ayat goribnya, komentarnya betul, itu ketuntasannya. Kalau tajwid, teorinya hafal, bisa mengurai, itu yang menjadikan ketika dievaluasi 2 poin itu harus terpenuhi. Kalau misalkan dia baca man ada hukum bacaan apa, dia masih mikir lama gitu ya, perhatikan hurufnya itu apa ketemu apa, masih belum paham ya, berarti belum dapat nilai. Dia suruh perhatikan dulu temennya, belum nyambung, belum bisa murai. Ya, Ustadz, maaf ada tahapan latihan Pak Ustadz belum dievaluasi. Gimana? Ada tahapan latihan. Latihan apa? Jadi sebelum evaluasi yang contohnya itu bareng-bareng dulu. Kan udah di Praga saja. Di Praga. Ini kan guru mengurai hukum bacaan tajwid dalam contoh di Praga. Iya, man a. Nanti kalau kalian ditanya seperti itu, jawabnya kalau ditanya ada hukum bacaan apa, lihat hurufnya, huruf apa ketemu apa. Sukun bertemu hamzah, kan itu di Praga saja. Coba nanti kalau kalian ditanya lagi kenapa, jawabnya ini. Kalau misalnya tanya lagi hurufnya ada berapa, jawabnya ini. Kan biasanya untuk contoh pertama kan dituntun dulu ya. Nah nanti kan contoh kedua, coba kalimat berikutnya perhatikan. Misalkan apa lagi? Kayak gitu. Ditanya ada hukum bacaan apa, kenapa? Nah, itu pakai alat peraga saja. Kalau mau latihan lagi di buku, ya boleh-boleh aja sih. Saja sampel gitu ya, berapa dua contoh misalkan. Tapi kan biasanya sama, contoh di buku sama di contoh di Praga biasanya sama itu. Iya. Benar nggak saja? Iya Ustaz. Berbeda dengan gorib. Kalau gorib contoh di Praga bisa jadi di buku tuh beda, makanya harus bareng-bareng dulu. Kayaknya kalau tajwid sama semua contohnya. Oh yang tadi maksudnya saya dua ternyata. Gimana? Yang tadi maksudnya saya ada di poin kedua. Iya, itu klasikalnya di situ saja. Iya. Di alat peraga. Ini ya tahapannya. Nah, nanti saja ini gitu aja. Kalau terlalu panjang udah poin-poinnya aja sebutin. Guru mengajar tajwid dan contoh sampai hafal. Nanti kita simulasikan. Guru memulai hukum bacaan tajwid dalam contoh ini di alat peraga. Guru menguraikan hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran juga di peraga. Guru menunjukkan materi tajwid di buku. Guru mengevaluasi materi tajwid untuk dimasukkan ke rekap nilai tajwid. Nanti kita simulasikan. Baik, sekarang cara yang pertama. Cara yang pertama ya. Guru mengajarkan teori tajwid sampai hafal. Nah ini kalau bisa ditutup saja. Kalau ini slide-nya langsung muncul semua, ini ditutup aja. Balikin lagi ke sini. Yuk kita cari yang pertama ya, perhatikan. Terus saja nyampein materi yang ini. Ya, hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Kalau ngajarin ke anak-anak, temponya lambat. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Yuk bareng-bareng. Kan kayak gitu. Izhar halqi bareng ya. Apalagi yuk dari hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi bagus, pelan-pelan ngasih memberikan hafalan. Habis itu kalau sudah bisa sampel baru ditunjuk sampel sampai situ dulu. Udah hafal belum sampel? Misalkan satu anak dia coba Ustaz hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, oh berarti bisa. Oh kalau masih agak tambahin lagi.
idgham bi gunnah, idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Yuk bareng-bareng. Idgham bi gunnah. Yuk dari hukum sukun. Hukum sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah. Dicoba saja selanjutnya baca hukum sukun. Terus sampai semuanya hafal. Itu saja. Sampai contoh izhar halqi. Kalau sudah hukum sukun atau tanwin yang 5, habis itu saja izhar halqi. Izhar halqi ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, gitu ya. Dikit-dikit sampai terakhir itu untuk dites satu-satu, dipastikan harus hafal. Nggak boleh ke tahapan kedua kalau tahapan 1 ini belum selesai. Makanya bisa jadi tahapan 1 ini lama, bisa 2 hari, bisa sepekan baru hafal. Kalau sudah hafal baru tahap kedua. Kalau belum hafal sampai kapanpun masih di tahapan 1. Itu yang harus ditekankan. Nanti di Gorib juga sama. Kalau poin 1 belum selesai, nggak bisa lanjut ke poin berikutnya. Poin 1 dulu harus selesai tuntas. Harus dipastikan hafal. Kalau ini sudah dipastikan hafal anak-anak, baru ke poin 2, buka peraganya. Makanya nanti di akhir Ustaznya sampel peserta baca utuh full. Izhar halqi ialah sukun atau tanwin, gitu ya. Ya. Itu kan dibagi 2 bagian ya, yang hukum sukun atau tanwin, judul babnya sama izhar halqi. Nanti sebelum masuk ke izhar halqi, yang bab nun sukun atau tanwinnya dites. Telepon tak aktif. Nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa haqiqi. Itu dites utuh. Berarti sudah hafal itu. Baru saja jelasin lagi yang izhar halqi. Gurunya pada ngerangkap. Nah, nanti kalau sudah simulasi, kembali dibuka lagi. Yuk, coba tadi yang kita hafal betul atau salah, yuk kita baca Guru teksnya. Hukum sukun atau tanwin dibagi 5. kalau kurang guru. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa udah haqiqi. dicawat. Izhar halqi ialah sukun. Oh, ternyata sama. Gimana Bisa saja nih? nanti narasi ini harus sama persis seperti apa yang ada di buku. Kemarin pandai. Nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ditambahin walaupun diem 1 aja. kata. Detik-detik terakhir Harus sekarang sama guru persis bingung dah. 100% seperti yang ada di buku. Gua Sama halnya dari kepala sekolah, tajwid pun sama demikian. Baru Contohnya cukup 2 baris saja. bahasa imam Ada Iya. di contoh Ini yang ada di buku. baru ngejabat gitu. Itu saja ya. Ya. Berarti tahapan kedua adalah Lalu ini ke kalau peraga. imamnya Nah, ini peraga. Kalau Guru mengajarkan terbuka. pembacaan tajwid dalam contoh. kalau terbuka. Baik, anak-anak sekalian, Kalau sekarang Ustaz dibebasin. ajarkan bagaimana cara mengurai. Perhatikan contoh pertama, man amana. Nanti kalau kalian ditanya man ada hukum bacaan apa, kalian jawabnya izhar halqi. Langsung cepat, izhar halqi, gitu ya. Nanti kalau ditanya lagi kenapa, dilihat huruf nun sukun bertemu apa atau huruf tanwin bertemu apa. Ya, kalau ditanya kenapa, langsung aja di man amana ini berarti jawabnya nun sukun bertemu hamzah. Diajari. Coba Ustaz tanya ya, man amana, man ada hukum bacaan apa? Kenapa? Nah, udah bisa 2 tuh dia. Kemudian kalau ditanya apa itu izhar halqi, jawabnya yang tadi yang kita hafal tadi di awal, izhar halqi ialah sukun atau tanwin. Seperti itu ya. Coba saya tanya ulang. Man amana, man ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Kenapa? Sukun bertemu hamzah. Apa itu izhar halqi? Nah, peserta bisa. Titik tekannya di sini bagaimana cara menjawab uraian, itu ditekankan. Kasih dituntun 1 contoh. Kalau sudah dituntun 1 contoh, boleh saja pindah ke contoh yang lain. Coba pakai contoh yang lain ya.
alimun hakimun. Munha ada hukum bacaan apa? Kenapa? Gitu ya. Apa itu? Berikan contohnya. Nah, berarti kalau bisa berarti paham. Ini di apa namanya? Di peraga kayak gitu. Gitu ya. Yang ketiga, cara di peraga seperti itu, mengajarkan cara menjawab uraian. Ukurannya apa? Ukuran sampai anak itu ya benar-benar paham satu suara. Kalau masih ada yang enggak, masih ada yang ngelamun, berarti belum paham. Berikan contoh lain. Latihan lagi. Kayak gitu. Atau ada jawaban yang beda. Alimun hakimun. Munha ada hukum bacaan apa? Kenapa? Tanwin bertemu kho. Ini huruf ha kok jadi huruf kho? Enggak kompak berarti itu. Diulang lagi, fokus, perhatikan. Ukurannya kayak gitu saja nanti. Berarti ukurannya di ya disampaikan. Ya, ukurannya ya, kalau saya nyampein ke dari jirit kan memang standarnya gitu. Ukuran anak paham itu kan ukurannya ada satu suara. Ukuran anak udah paham itu secara suara itu udah satu suara sama. Tapi kalau masih ada suara-suara nggak jelas atau masih ada yang diem aja, berarti secara ukuran belum paham, itu harus dipahamkan ulang. Gitu ya. Yang ketiga, terus saja buka yang ayat Quran di peraga, di Al-Kahfi itu contohnya. Guru mengajarkan pembacaan tajwid dalam ayat Al-Quran. Baik, teman-teman, sekarang kita latihan di potongan ayat Al-Quran. Perhatikan nanti yang Ustaz tunjuk ya. Kalimat ini coba perhatikan. Ajron hasana. Ronha ada, atau dibaca dulu ini saja boleh. Jadi kita baca dulu bareng-bareng. Dibaca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai fihi abada. Baik, sekarang kita latihan mengurai. Perhatikan huruf yang Ustaz tunjuk. Karena tadi materi baru sampai izhar halqi, berarti yang dicari contohnya adalah contoh izhar halqi. Ada nggak kira-kira di sini? Coba dicari ada berapa izhar halqi di sini. Boleh kayak gitu saja. Ke peserta ya. Ada 3 Ustaz. Baik, sekarang Ustaz tanya ya. Perhatikan. Miladunhu. Dunhu ada hukum bacaan apa? Kenapa? Apa itu? Hurufnya ada berapa? Kayak gitu ya, dan seterusnya. Masih ada lagi? Nah, ini perhatikan. Ajron hasanah. Ronha. Ada hukum bacaan apa? Kenapa? Izhar halqi. Apa itu? Tanwin Berikan bertemu contohnya. ha. Apa itu? Izhar halqi. Itu tahap ke-3 Apa seperti itu halqi? Izhar halqi. Kalau sudah, baru Sukun nota tanwin berikutnya. bertemu salah satu huruf ha. Guru menunjukkan materi tajwid di buku. Di anak di buku dibuka halaman 1. Nah, itu di halaman 1 ada penjelasannya yang tadi sudah kita hafal bersama-sama. Kan gitu saja. Boleh dibaca lagi bersama-sama. Merekam 24 menit. 1, 2, 3 dibaca. Setengah jam. Hukum sukun atau tanwin dibagi 5. Gitu ya. Ini biar mereka yakin itu bahwa tadi emang yang kita berikan adalah sesuai dengan buku tajwid. Tajwid bukannya sekarang. Kalau sudah dikasih tahu dan sudah diyakinkan lagi, dibaca lagi, baru Gorib. dievaluasi poin kelima. Ayah. Ya. Tajwid. Yuk coba misalnya Ahmad, saja pilih contoh yang mana? Ini kan banyak contohnya tuh. Mana? Coba Ahmad, minha Udah hukum pernah bacaan apa? sejasa dan nyusul. Kenapa? Kalau sudah bagus Pencet di banyak, rumah. direkap dinilai. Tajwid ada di administrasi. Reading A mungkin. Gitu ya. Sampai semua anak dapat nilai.
kayak gitu. Ini contoh peraga. Udah selesai saja. Sampai tahap direkam evaluasi di buku pada saya tulis udah selesai. Peraga utuhnya ya. Udah selesai. Selesai. Ya berarti yang halaman lain mah. Enggak, nah ini peraga utuh saja. Nggak ditampilin, udah sampai situ aja. Ini selesai ya, ini peraga utuhnya. Kayak gitu. Kurang lebih ada 20 halaman sampai mantar kok. Ya. Jazakumullah khairan. Sekian, terima kasih. Gitu saja, ada pertanyaan. Selesai nggak sih? Ini Ada pertanyaan? ada Ustaz. Ada Ustaz? Di poin ketiga Ustaz. Poin ketiga, Ustaz. Itu kan kita lagi latihan ya. Terus ada latihan baca ayat. Ada goribnya, ada pelajaran goribnya. Apakah kita apresiasi kembali gitu kan? Persepsi kembali gitu kan. Boleh. Oh gitu ya. Berarti kalau mau persepsi gorib, pertanyaannya apa? Tadi yang di poin 3 misalnya di sakta gitu kan. Ada pelajaran apa gitu? Pelajaran apa gitu. Iya, kalau anak-anak kalau ditanya ada pelajaran apa, dia pasti tahu itu pertanyaan gorib. Iya. Tapi kalau tajwid, pertanyaannya apa? Ada hukum bacaan apa? Bacaan apa? Ada hukum bacaan apa? Itu beda. Anak-anak kalau ditanya ada pelajaran apa, itu udah nangkep itu, pasti gorib. Nggak mungkin ada hukum bacaan apa? Izaraki, ngaco itu. Ada pelajaran apa? Izaraki, nggak sesuai itu. Boleh-boleh aja nih kalau mau di murojaah. Kalau di anak ya, kalau di peserta jangan, takutnya peserta belum hafal fakta. Aku bingung sendiri, mereka belum pada hafal. Itu salah satu. Iya Ustaz. Ya, Ustaz. Iya, yang awal apa sih? Ketika kita menyinggung di awal yang persepsi itu ada ketika membuka Ya, itu di persepsi yang di awal itu. ya itu saja. Kalau anak-anak di sini, kalau mau ditanya boleh, kalau di anak-anak kan sudah hafal. Nah, nanti kalau ke peserta sertifikasi, Ustaznya di sini ada materi gorib. Nanti di anak-anak boleh ditanya lagi nggak apa-apa. Sebagai bentuk penguatan. Tapi nanti Ustaznya ketika isi sertifikasi jangan nanya ke peserta, belum hafal mereka soalnya. Tegesin aja, di sini ada materi gorib. Nanti di anak-anak kalau mau ditanya silakan dalam bentuk penguatan lagi. Nggak ditanya pun nggak masalah, kan sudah ada persepsi di awal. Gitu ya. Dan ini saya mungkin untuk menguatkan kita semua kan beberapa kali mengikuti sertifikasi kebetulan ada yang di materi gorib di poin pertama itu mungkin masih ada yang membuka lihat yang poin pertama seharusnya kan memang kita lagi simulasi mengajarkan bagaimana menghafalkan anak sudah itu masih ada yang dibuka mungkin mengingatkan kembali saja. Ya itu enggak. Kalau yang buka ya itu salah itu. Yang namanya menghafal seperti gorib kan posisinya harus tertutup, peraga tertutup, buku ditutup, murid fokus pada guru, nggak buka-buka buku itu. Iya, beberapa kali gurunya itu yang harus disupervisi. Kan ditekanin kalau peraga dibuka, buku ditutup. Tapi dalam proses menghafal semuanya tidak ada yang melihat buku, fokus sama ustadz saja. Tekanin aja itu, Ustaz. Ada lagi?
yang kurang jelas? Nggak ada lagi berarti paham. Oke, Ustaz, berarti nanti kita pas lagi nyampein materi tajwid ini, kita udah ada slide-nya ya? Slide-nya kan udah anak kasih. Oh ya. Ada, nanti itu bagian PJ kegiatan. Nggak antum yang bukain. Tuh udah antum duduk manis aja. Oke, siap, Ustaz. Ada lagi? Ya, pas evaluasi ya. Pas evaluasi mengurainya ya. Baca tajwid kemarin plus mengurainya Enggak setoran bentuknya, Ustaz. Kalau evaluasi langsung tanya. Setoran kalau bisa di awal, di poin 1. Yuk kamu, izhar haki. Kamu izhar haki itu setoran. Karena dia harus yakin hafal dulu semuanya. Nih, setoran tuh di sini. Dipastikan hafal tuh di sini. Tapi kalau dievaluasi itu langsung mengurai. Yuk, kamu man amanah siapa? Apalagi tadi? Anak pertama man amanah, anak kedua yang ini, misalkan. Ya, anak ketiga yang ini, anak keempat yang ini, itu langsung mengurai. Oke, Ustaz. Memastikan hafalnya kan sudah di awal. Siap. Nggak harus bentuk utuh saja. Toh kan nanti juga akhirnya mereka ada pertanyaan yang utuh. Man amanah ada hukum bacaan apa? Izhar haki kenapa? Nusukkan bertemu hamzah. Apa itu izhar haki? Nah itu kan pertanyaan utuhnya itu. Oke. Kalau antum setoran dulu full, habis itu di uraian ada lagi, itu jadi double itu. Nggak harus lagi itu nanti. Langsung di uraian itu nanti ada pertanyaan yang utuh di akhirnya berkaitan dengan materinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Tasarul ketinggalan. Ya, Ustaz. Nggak ada rekamannya, Ustaz. Saat hasil bisa tanya ke Ustaz hasil. Siap. Belum masuk. Cukup, Ustaz. Aman ya? Kalau bisa besok hari ketiga. Doakan kami Ustaz. Iya, saya selalu mendoakan. Megang center jangan sampai nyenter yang lain itu. Takutnya megang center masih kemana-mana. Center apa? Pointer itu nunjuk takut getar itu. Nggak pas-pas itu nunjuk. Harus latihan. Kayak Anistar. Lasernya kemana-mana itu. Kayak Anistar. Jika tidak ada pertanyaan, Cukup Ustaz. Hasbu. Udah, kok diem? Nolak. Oh enggak.